Iya, gue ingin bebas ngungkapin apa aja sekarang yang gue rasain. Ya, dunia kadang ya terlalu kejam lah buat kita ya, dan gak adil. Perasaan kita nyerah, perasaan kita ingin mengakhirin semua itu berpacu. Iya, berpacu. Satu sisi kita ingin menjalaninya, satu sisi lagi kayak udahin aja lah semuanya gitu kan. Tapi yang gue pengen cerita sih tentang kehidupan yang begitu menyesatkan. Bagi gue itu menyesatkan sih. Banyak yang berpura-pura, banyak yang banyak hal yang aneh. Menurut gue itu aneh. Teman, sahabat, keluarga itu hanya bagian omong kosong untuk memberi warna indah pada dunia sebenarnya. Atau mungkin itu perasaan gue aja, gue juga gak tahu ya. Dan yang penting, ini membuat dampak besar dalam hidup gue. Titik dimana gue gak bisa ngerasain apa-apa ya. Titik dimana gue gak bisa ngelihat yang benar dan yang salah ya. Termasuk diri gue sendiri. Sekarang dimana masanya gue gak tahu gue siapa, gue dimana, dunia apa yang sedang gue laluin, dunia apa yang sedang gue jalanin, gue gak tahu. Entah kenapa mereka bisa mengerti tentang apa yang mereka jalani. Gue gak bisa gak bisa mestilah mereka itu selalu bahagia, selalu yakin dengan apa yang mereka buat. Mereka pasti punya keraguan, ya sama seperti gue. Kalau kalian mencari poin atau apa yang gue bicarain, gue rasa sih kalian gak bakal nemu. Tapi ya ini semoga bisa lah membuat kalian mengerti apa yang gue rasain. Ini sedangkan gue pribadi gue gak ngerti boy. Entah apa yang udah gue lakuin sekarang. Kita bicara keluarga. Keluarga itu di film itu selalu diceritakan bahagia, selalu bahagia. Sedihnya dikit boy, dikit. Dan bagi gue lagi, itu suatu pembodohan yang gak gue rasain. Gak gue rasain dan gue rasain itu sangat menyebalkan. Hari ini tepat jam 12 malam, gue lagi di depan rumah. Gue yang udah bagi lah tentang apa yang gue rasain. Walaupun gak jelas ya, semoga kalian bisa mengerti, semoga kalian bisa paham. Perasaan sekarang yang gue rasain itu hambar boy, kayak gimana ya, kayak udah gak ada rasa ya, kayak pengen mati tapi takut dosa boy, asli gak bohong gue anjir. Tapi serba salah sih kalau gue sekarang ya. Dan yang terutama bagi kalian semua yang pernah ngerasain apa yang gue rasain, kita harus bicara boy. Ini gue tahu ini sifatnya sementara boy. Gue tahu ini sifatnya sementara. Dan buat ngelaluin itu mungkin kalian anggap terlalu lebay ya. Sebenarnya enggak kayak gitu. Gue nggak lebay, gue nggak kurang kasih sayang, kurang boy.
Ya harus gue akuin gue kurang. Ya tapi gue hidup selayaknya nggak hidup. Ya gue bernafas selayaknya nggak bernafas. Gue ada selayaknya gue nggak ada. Ya udah, kalau udah di posisi kayak gitu itu gimana boy? Ada kalanya gue ngerasain dunia itu indah. Ada kalanya gue ngerasain dunia itu damai. Ada. Tapi itu nggak abadi. Ya gue kesel. Itu nggak abadi. Ya gue egois kalau soal kasih sayang. Tapi dan yang aneh lagi, semua itu mencakup ke dalam lingkungan sosial, kehidupan, semuanya. Nah, mulai dari orang tua, keluarga, semua itu pandangan berbeda sama gue. Ya itu berbeda. Dan gue di sini pengen jadi diri gue yang apa adanya, yang bebas bercerita. Ya yang kalian dengerin ini ya celotehan yang gak berguna sebenarnya. Tapi kalau kalian bisa nangkap poinnya ya kasih tahu gue. Sumpah lo harus kasih tahu gue apa poinnya yang ada dalam video ini. Percintaan, kita bahas percintaan. Percintaan itu membuat wadah di hati kita yang awalnya bahagia. Tahap pertama tuh pasti bahagia. Udah lewati tahap bahagia itu bosan boy. Sumpah lu pasti bosan. Nah tahap kedua itu kita udah mengenal satu sama lain. Itu perbedaan itu terasa. Nah yang mereka bilang kita harus mengenali perbedaan itu betul. Keegoisan ini gak bisa ditakar boy. Keegoisan itu gak bisa ditakar gitu. Di kepribadian kita sama pribadinya dia itu gak bisa disamain. Gak bisa. Bagi sebagian orang yang bisa. Bagi sebagian orang yang udah nemuin. Bagi sebagian orang yang bisa nemuin itu bahagia. Bagi kita yang gak bisa nemuin itu langsung boy, asli. Dan gagal. Kita gagal. Kita menangis. Kita kecewa. Cowok kok nangis gitu? Enggak. Itu cinta itu sakit boy. Mau bohong sama lu gitu. Kalau udah benar rasain cinta sama seseorang, cinta itu sakit boy. Serius mau gak bohong. Ketika lo meneteskan air mata, itu lo nggak, yang bilang cengeng itu separah boy. Itu nggak, dia belum nggak ngerasain gimana rasanya cinta itu seperti apa. Jadi mereka bisa bilang, lu cengeng, lu gini, lu mewek dari cinta. Lu belum merasain aja boy gimana cinta boy. Dia sakit lah ya. Namanya dikecewain, diduain, dikhianatin. Itu sakit. Ya gak bisa diungkapin dengan kata-kata gue, gak bisa. Dan yang paling menyebalkan dari cinta itu adalah ketika kita gak bisa mengendalikan diri kita. Gue pernah, gue udah ketahuan, dia ketahuan selingkuh. Gue nggak kenal diri gue. Gue bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Udah lo nggak apa-apa ya lo selingkuh. Gue nggak apa-apa, gue jadi yang kedua serius. Dengan senyum percaya diri gue bilang seperti itu. ya oke. Itu bisa dibilang lucu, jadi lucu sih. Oke. Namanya cinta. Bego lah. Kita pasti bego karena cinta. Dan dia yain, oke, lo mau jadi yang kedua nggak apa-apa deh. Iya gue mau kok jadi yang kedua. Ngapain lagi gantian? Misalnya hari Selasa, gue ke rumahnya Selasa gitu. Enggak lah dia, udah si dia mau datang, oke ngalah. Ya yang kedua ngalah boy.
Ya, ini gue yang pacaran sama dia, gue yang pertama, terus dia pacaran lagi, gue jadi yang kedua, boy. Dia jadi yang pertama. Itu, ya itu sakit ya. Kita nggak mengenal diri kita, boy. Kita terlarut dalam cinta itu. Hal yang indah, ya sangat indah. Dan tersadarlah entah apa yang merasuki aku, nggak aku, entah apa yang merasuki gue sadar, oh ini nggak benar, apa yang gue lakuin tuh nggak benar. Yaudah, yang gue bilang sama dia, yaudah kita udahin aja. Lo kenapa? Bukan lo nyaman aja dengan kisah kayak gini. Nyaman banget mulai. Lagi nyamannya gue nggak mau terbuai, boy, gitu. Nah, ya lo nggak lihat gue nangis di pojokan kamar gimana? Lo nggak lihat. Kenapa harus dibagi gitu? Dan gue tetap setia sama dia, gue setia. Oke, gue pacaran sama dia, walaupun jadi yang kedua ya, tetap setia sama dia. Gue tetap setia sama dia. Dan beberapa bulan kemudian udah tersadar. Dan itu mimpi, boy. Dan mimpi itu buruk banget. Buruk banget. Dan gue rasa menjadi keajaiban lah dalam hidup dia ya. Kenapa kayak gitu? Ya ada cowok yang pengen dijadiin yang kedua, awal yang pertama jadi yang kedua. Ya, sangat impresif ya. Dan bunuh diri. Ya gue pernah kayak gue mau bunuh diri nih sih. Iya kayak gitu. Akibat depresi yang gue alamin ya kan. Namanya cinta ya, depresi gitu, pengen bunuh diri. Tapi gak jadi, karena tadi dosa ya kan. Dan gue mutusin buat lebih dewasa ya, lebih dewasa untuk menghadapi itu. Itu guna tongkrongan, boy. Guna tongkrongan tuh itu. Gue datang teman-teman gue bilang, gue jadi yang kedua. Sama senyum gue bilang gitu, gue jadi yang kedua, boy. Masa lu jadi yang kedua gitu? Lu kan udah ada pacar gitu. Iya, pacar gue selingkuh. Dia sama pacarnya jadi yang pertama, pacarnya itu jadi yang pertama, dan gue jadi kedua. Jago lu ya. Temen gue bilang kayak gitu kan, jago lu ya gitu. Lu bisa jadi yang kedua gitu. Ya gue jago. Habis senyum lagi gue jago. Ya makasih ya. Di situ teman ketawa. Soal teman, satu fakta dari gue, teman itu udah punah, boy, sejak dulu kala. Iya, teman sahabat itu udah punah bersamaan dengan T-Rex. Udah punah, boy. Jadi ya lu jangan terlalu berharap lah sama teman, khususnya sama manusia ya. Jangan terlalu berharap lah. Coba berdiri di kaki sendiri aja. Temen ya udah, temen ketawa aja, temen nangis mah nggak ada, boy. Ya, rambut itu sama hitam, boy. Isi kepala itu beda-beda. Kayak udah tenang sih sekarang. Makasih ya kalian udah mau dengerin apa yang gue bicarain. Ya, salam kenal dari gue. Semoga kita bisa berlanjut ya.